Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini di pagi ini kita akan mengulas tentang apa itu Learning Management System atau yang disingkat biasanya LMS. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Nah, kira-kira siapa yang pikat, Ibu? Monggo saya Bu yang mimpin Bu. Oh, nggih, silakan Bu. Monggo Bapak Ibu supaya berkah pembelajaran kita hari ini kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ita. Monggo Bu Ita. Terima kasih Bu Laila. Nah, kita mulai nggih. Sampun Ibu? Halo. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nggih. Sudah, Bu. Nggih. Sudah. Di sesi kali ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang Learning Management System atau yang sering disingkat dengan LMS. Nah, apa sih itu Learning Management System dan bagaimana cara penerapannya dan apa saja manfaatnya? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mungkin sudah mendengar atau mungkin sudah menerapkannya di pelajaran. Nah, kira-kira siapa? Ibu Laila bisa menjawab? Learning management system itu kan kalau kita bahasa Indonesia kan sistem pembelajaran yang di manajemen itu ya Bu ya. Nggih. Itu sepertinya menggunakan sistem apa ya, elektronik mungkin ya Bu ya. Menggunakan Oh, nggih. aplikasi-aplikasi atau gimana itu Bu ya. Saya juga belum pernah kenal itu Bu. Oh, nggih. Terus kira-kira penerapannya gimana, Ibu? Kalau di sekolah saya gini Bu, jadi kalau pembelajaran jarak jauh itu kita pakai Google Classroom untuk misalnya berbagi materi, Nggih. untuk berbagi tugas. Tapi Nggih. kalau untuk tatap muka biasanya kita pakai apa itu namanya Google Meet atau pakai Zoom atau video call kadang tapi ya terbatas jumlah siswanya kalau video call. Ngoten Ibu. Nggih. Ibu Fani, gimana Ibu Fani? Halo, Ibu Fani. Kalau pemahaman saya itu LMS itu ya seperti aplikasi. Ya, Bu. Suara saya masuk nggak? Nggih. Masuk, Ibu. Tes, tes. Suara saya masuk nggak, Bu? Tes. Masuk. Halo, Ibu Fani. Bu Ita? Nggih. Ya, ya. Kalau men- ya. Kalau menurut saya, LMS itu seperti apa ya, software gitu Bu ya, yang Nggih. dapat digunakan sebagai penyambung antara peserta dengan peserta didik dengan guru atau fasilitator dengan peserta dalam pelatihan gitu Bu. Jadi Nggih. di dalamnya nanti ada modul, ada tempat untuk mengunggah tugas, kemudian di dalamnya juga ada link-link video gitu. Seperti itu Oh, sepemahaman nggih. saya, Bu. Ngaten Kalau di Vita. sekolah jenengan, nggih, kalau di sekolah jenengan udah pakai apa aja, Bu? Ya, Sekolah jenengan pakai apa aja, Bu? kalau di Selama ini? saya ini Nggih, pakai Moodle, Bu. pakai Moodle. Pakai Selain itu, Moodle nggih. selama ini. Selain itu ada lagi? Ada lagi Nggih, selain nggih. Moodle-nya? Terus ada yang Google Classroom. Oh, nggih. Itu. Nggih, Google Classroom. Dua itu Bu untuk LMS-nya. Oh, nggih. Kita lanjutkan nggih. Nah, pengertian masalah learning, pengertian Learning Management System atau LMS itu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Benar kata Ibu. LMS itu adalah suatu wadah aplikasi yang digunakan untuk membuat bahkan menyalurkan suatu
pembelajaran, materi pembelajaran yang berupa konten, soal, dan juga bisa digunakan untuk menilai. Jadi menggunakan LMS ini adalah Bapak Ibu guru itu kayak dimudahkan gitu loh Bu. Yang awalnya itu membutuhkan waktu yang banyak untuk mengoreksi soal gitu. Sekarang menggunakan LMS ini jadi waktunya lebih singkat gitu. Terus fitur LMS. Fitur LMS itu yang pertama ada interface yang mudah digunakan, menyajikan antar muka yang menarik, mudah diakses dan juga mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, maksudnya di sini biasanya itu kan tatap muka gitu. Pelajaran tatap muka. Tapi berbeda jaraknya itu beda gitu loh Bu. Antara yang satunya bisa di sekolah, yang satunya bisa di rumah atau di tempat yang lain. Yang kedua ada yang namanya pendaftaran online. Merupakan fitur yang wajib dimiliki oleh LMS. Nah, untuk saat ini pendaftaran online itu banyak digunakan Ibu Bapak. Biasanya digunakan untuk pendaftaran rekening bank, bisa, pendaftaran sekolah online pun juga bisa, tanpa kita harus datang ke sekolah ataupun bank tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelas maya. Kelas maya itu menyajikan proses belajar mengajar tanpa harus kontak dan fisik. Berarti tidak ada kontak dan fisik. Kita melihat siswa dan pengajar itu hanya melalui gadget atau gawai kita masing-masing. Selanjutnya ada yang namanya kuis dan ujian online. Nah, fitur ini sangat mendukung kebutuhan Bapak Ibu guru dalam membuat soal hingga melakukan pendistribusian soal. Nah, seperti tadi di sekolah Ibu Bapak, tadi di sekolah Ibu Fani kalau nggak salah menggunakan Moodle, ya. Nah, Moodle itu pun adalah salah satu aplikasi LMS yang digunakan untuk ujian online tanpa harus memperbanyak soal atau mengcopy soal gitu. Jadi lebih hemat biayanya gitu Ibu Bapak, nggih. Terus selanjutnya ada yang namanya ruang diskusi. Ruang diskusi itu guru dapat melakukan sesi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, di ruang diskusi itu Bapak Ibu guru beserta peserta didik itu dapat berdiskusi secara langsung tentang materi, di mana materi yang mungkin belum dipahami oleh peserta didik bisa ditanyakan secara langsung. Nah, selanjutnya yang terakhir ada yang namanya laporan. Itu berguna untuk mengecek absensi para siswa, intensitas siswa, dan juga memonitoring pekerjaan tugas para siswa dan melakukan rekap jawaban kuis. Nah, di sini mengakses berarti kan peserta didik itu terlihat, Bu, terlihat dia itu mengakses videonya itu berapa menit durasinya, bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Di situ semua bisa dilihat oleh pengajar. Nah, di dalam aplikasi itu mesti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan LMS. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang sudah mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari LMS? Ibu-ibu, bapak-bapak, Ibu Fani mungkin? Halo Ibu Fani. Bu Laila. Ya, Nah, ini siapa dulu nih? kelebihannya Bu ya. Nggih. Suara saya bisa didengar. Bu Fani, Bu. Nggih, Bu Nggih. Fani. Kalau Kelebihannya, Bu? kelebihannya LMS itu kita tahu apa alur pembelajarannya itu Bu kan terlihat hari ke-1, kedua, ketiga gitu. Apa saja yang nantinya kita pelajari gitu Bu ya. Nggih. LMS terus tugas-tugasnya gitu. Jadi cukup Nggih. dengan mudah kita akses, masuk, login ke LMS-nya. Tapi kekurangannya itu Bu, jika jaringan ini yang nggak bisa diajak kompromi Bu ya. Oh, Gitu. nggih. Ada yang menambahi mungkin Ibu Laila? Tiba-tiba lemot Oh, atau nggih. tiba-tiba cuaca tidak mendukung, ini sudah Bu, nggak bisa Nggih. upload tugas dan lain sebagainya. Nggih, Mungkin itu benar-benar. kekurangan dari LMS Bu.
Itu dari Oke. saya. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Ibu Laila mungkin bisa menambahi? Sepertinya sama Bu, tapi saya tambahin dikit aja. Nggih, Kalau pakai monggo. LMS itu kan otomatis mempermudah tugas kita sebagai pendidik. Jadi tanpa Nggih. harus tanya ke anak, tanpa harus kita tahu anak ini sudah mengerjakan apa belum. Jadi seperti katanya Bu Fani tadi, cuman masalahnya kekurangannya kalau akses internetnya itu ambruk, Oh, nggih, anjlok. nggih, nggih. Kalau Nggih. jaringannya anjlok, nggih ngoten Bu. Oh, nggih. Nah, kita bahas nggih. Kelebihan dari LMS. Apa sih kelebihannya? Nah, yang pertama ada biaya. Nggih. Biaya untuk menggunakan LMS itu lebih murah dibandingkan proses pembelajaran tatap muka. Kenapa Bu tambah murah? Karena biasanya kita untuk ujian itu harus memperbanyak atau mengcopy soal-soal terlebih dahulu. Itu kan membutuhkan biaya yang tidak murah ya Bu. Kalau kita menggunakan LMS kan kita tidak perlu menggunakan itu memperbanyak soal itu nggak. Jadi uang yang seharusnya digunakan untuk memperbanyak soal bisa dialihkan ke yang lainnya. Terus yang kedua ada juga tadi Ibu Fani sama Ibu Lala bilang mempermudah guru untuk mengumpulkan dan menganalisis data hasil siswa, benar. Terus selanjutnya ada juga mempermudah guru untuk mencari atau mengatur materi pembelajaran. Terus ada juga waktu, ada juga metode. Nah, di sini metodenya itu ada yang berupa gambar, suara, animasi, video. Gunanya adalah untuk memberi semangat si anak supaya dia lebih semangat lagi belajar, gitu nggih. Terus ada lagi mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Yang selanjutnya, konten pembelajaran untuk siswa dapat terdokumentasi dengan baik. Nah, gimana ini maksudnya? Nah, terkadang dokumen-dokumen materi-materi Bapak Ibu guru itu terkadang lupa naruhnya di mana ataupun mungkin ditaruh di harddisk. Oh, harddisknya nggak bisa dibuka ini. Jadi hilang. Terus kalau di LMS itu konten pembelajarannya udah tersusun rapi di situ. Suatu saat kita butuh bisa untuk digunakan lagi. Terus yang kedelapan, memudahkan interaksi antara guru dengan adanya fitur obrolan di grup diskusi. Di grup diskusi kan bisa tanya jawab tentang materi apapun itu. Terus yang kesembilan ada alternatif belajar online selama pandemi seperti ini ya Ibu Bapak. Terus selanjutnya ada kekurangan. Apa sih kekurangannya? Benar tadi Ibu yang bilang, Ibu Fani sama Ibu Lala ya. Koneksi internet yang nggak stabil dan bagus. Karena apa? Karena LMS ini membutuhkan koneksi internet yang stabil, gitu Ibu Bapak nggih. Terus yang kedua, kurang bisa menerapkan interaksi secara real time. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, biasanya si peserta didik itu ngechat Bapak Ibu gurunya di hari sekarang misalkan. Nah, Bapak Ibu gurunya balasnya besok. Nah, itu nggih kekurangannya. Terus yang terakhir kekurangannya itu membutuhkan perangkat penunjang seperti komputer, laptop, dan smartphone. Nah, gimana kalau si peserta didik nggak punya ataupun mungkin punya, cuman jadul, nggih Bu nggih. Jadi kekurangannya gitu, Ibu nggih. Nah, contohnya ini. Jadi LMS itu kan bisa digunakan belajar, cuman ini ada yang tiduran belajarnya, ada yang sambil makan, ada yang sambil apa ini, gitu nggih Bu. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya. Oke, Saya gimana Bu, Ibu? ya Oke, saya mau tanya Bu. oke, silakan. Saya tuh masih belum punya bayangan aplikasi ini sepertinya aplikasi campuran antara Google Classroom ada, ruang kolaborasi ada, video ada, seperti campuran dari sembarang aplikasi masuk jadi satu, apa seperti itu, Bu? Oh, gini. Biasanya aplikasi yang digunakan itu kan contohnya seperti misalkan Google Classroom nggih, Bu nggih. Nah, di Google Classroom itu kan kita bisa membagikan konten video, kreasi bisa, materi bisa,
Nah, biasanya di situ itu kalau ada pencampuran dua media, Bu, nggih. Sama yang satunya biasanya itu loh, apa ya namanya? Yang ABSN itu, Bu, lupa sampean saya, Bu. Google Text, nggih, Google Text, Bu, yang satunya. Nah, itu kan biasanya digunakan di situ untuk pilihan gandanya gitu loh, Bu. Nah, di aplikasi tersebut kan nanti ada yang namanya penilaian. Ada, nanti kan Ibu bisa lihat siswa yang mengerjakan tugas itu berapa, apa jawabannya. Nanti di situ itu masuk ke Google Drive jenengan, Ibu. Jadi jenengan bisa kontrol di situ namanya siapa, masuknya gimana. Bisa semua. Langsung jawabannya ada, nilainya pun keluar. Gimana, Ibu? Nggih. Nggih, Bu. Walaupun masih ngambang tapi terima kasih. Gimana? Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Bu Fani tadi gerusa-gerusu mau tanya, Bu. Ayo, Bu. Oh, nggih. Monggo Bu Fani. Iya, Bu. Nggih. Videonya Nggih. mana? Kok nggak keluar, Bu? Kadang iya ini jaringannya, Nggih. Bu. Jadi nggak Oh, kuat ini nanti. kelemahannya ini. Oh, Nggih, kelemahannya mohon ini. maaf. Ya, ini kelemahan makanya saya bilang jaringan ini loh, Nggih, Bu. nggih. Aduh, nyandet-nyandet Oh suaranya iya, Bu Ita sama Bu kelemahan. Lela tadi. Mohon maaf. Oh, Ya, nggih. Gimana, ini Ibu? Bu, kalau misalkan di LMS itu kan kadang Nggih. tugas dinilai, Bu ya. Ada nilainya gitu Nggih. loh, ya. Nah, terus Nggih. agar kita tahu nilainya itu biasanya di mana ya, Bu ya? Di sebelah mana, ngoten? Bahwa tugas Ini. kita sudah dinilai gitu. Nggih. Nggih. Di aplikasi itu biasanya itu kan tergantung jenengan, Ibu, tergantung Bapak Ibu guru itu menampilkan nilainya apa enggak. Maksudnya gini, si siswa itu bisa melihat nilainya. Kalau Bapak Ibu guru itu mengatur aturannya itu bisa dilihat si anak gitu. Tapi kalau tidak bisa dilihat, berarti yang lihat cuma jenengan saja. Nanti letaknya di Google Drive, langsung masuk ke penyimpanannya jenengan, ngoten. Gimana, Ibu? Ya, ya, Bu. Nggih, paham, Bu. Jadi enggak semuanya ya, Bu ya? Enggak semuanya, itu kan Nggih. tergantung jenengan. Semua Sama ini tergantung juga, Bu. ya. Nggih, tergantung Bapak Ibu gurunya mengaturnya gimana. Hmm, Sama terkadang itu si aplikasi itu kan ada yang si anak mengerjakan mulai jam 7 sampai jam 9 misalkan, Bu nggih. Itu diatur sama ya. jenengan. Nah, kalau si anak melampaui batas jam 9 pengerjaannya, otomatis udah tidak bisa terkirim ke jenengan. Aplikasinya otomatis sudah ditutup gitu, Ibu. Gitu. Nggih. Berarti sudah enggak bisa ya, Bu ya? Nggak bisa, karena pengaturan Akses gitu jenengan ya? kan jam 7 sampai jam 9, Nggih. nggih. Nggak bisa dibuka gitu, nggih. Oh, gitu. Nggih. Terima kasih, Bu. Jelas Nggih. sekali penjelasannya. Oh, nggih, nggih. Nggih, sama-sama. Makasih Bu Fani, Bu Lala. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah paham berarti nggih. Nah, Tugasnya apa ini, aplikasi Bu? Tugasnya? nggih. Mudahan Bu tidak ada Fani tugas malah nih. minta tugas. Oh, oke. Nanti Saya tak kasih tanya, tugas Bu itu Ita, Bu nggih di siapa tahu kita ini kan pelupa nggih. gitu loh, Bu. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Nanti saya share. Oh, nanti saya share Bu di grup kelas Oke. nggih. Tunggu aja. Bu Fani ki, Bu Fani. Nggih, tunggu aja. Ada lagi? Atau mungkin Siap, sudah Bu. jelas ini berarti udah Ampun, ini. nggih. Oke. Nggih. Terima kasih nggih. Nggih. Nggih, Untuk itu sama-sama. penutupannya siapa nggih? Saya, Jadwal Bu. penutupannya siapa? Bapak Ibu. Oh, Bu Fani. Monggo, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Ita, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang disampaikan Bu Ita bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi Amin. ladang amal buat Bu Ita dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, waktu kami kembalikan ke Bu Ita. Monggo Bu. Nggih. Terima kasih nggih Bapak Ibu atas waktunya. Nggih, kita semoga materi yang tadi kita pelajari bermanfaat nggih.
saya tutup. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.